Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Kita mereaksi ya dari merdeka.com. Subscribernya udah 2 juta lebih, 7 banyak ya. Judulnya X Emosi, X Danjen Kopassus tantang polisi sikat. Kelompok brutal bubarkan diskusi kebangsaan. Kita respon ya. Sekarang jam 5:15. Bukannya ngaji Quran, malah ngurusin apa ini? YouTube ya. Nggak apa-apa, sebentar lagi ya. Kita ini dulu habis itu ngaji ya. Ngaji. Quran itu sumber kemuliaan, bukannya YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional yang digelar di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan dibubarkan. Ambil green screen-nya ya? Green screen. Bukan green screen, apa itu? Layar besar tuh. Sekelompok orang tak dikenal pada Sabtu 28 September 2024. Acara yang digagas Forum Tanah Air atau FTA ini seharusnya berdiskusi untuk berbagi pikiran menjelang peralihan kepemimpinan nasional pada Oktober nanti. Oh, ini dari sudut pandang yang berbeda ya, dari video dari HP. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyayangkan sikap kepolisian seperti membiarkan masa pengacau sehingga acara berubah menjadi konferensi pers. Menurutnya, peristiwa brutal tersebut merupakan refleksi dari kejahatan demokrasi yang dilakukan rezim penguasa. Kejahatan demokrasi ya. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menegaskan tindakan itu sudah masuk kriminal karena massa masuk dan melakukan perusakan. Kriminal. Satu kejahatan demokrasi. Bagi Refli, sangat aneh bin ajaib kalau polisi tidak mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. Alah. Mantan Danjen Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko juga bersuara keras terkait kejadian ini. Apa suaranya? Dia menuntut bukan hanya pelaku lapangan, tapi otak kejadian harus diusut tuntas. Siapa? Saya tunggu pemerintah melalui polisi akan bertindak dengan tindakan brutal biadab tadi. Kita lihat apakah hukum berlaku untuk semua warga. Aneh menurut saya, kata mantan Danjen Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menyebut pihaknya telah menyita berbagai rekaman video untuk mengidentifikasi para pelaku. Kok menyita? Polisi terus mengejar pelaku kasus tersebut yang ditengarai melibatkan hampir 25 orang tak dikenal. Ya itu ya satu dari sudut pandang yang lain, dari HP yang lain tentang kebrutalan. Ya kalau menurut Refli Harun itu tindakan kriminal ya. Dan kalau menurut apa itu Din Syamsuddin kejahatan demokrasi. Kalau apa namanya, kalau menurut Danjen Sunarko itu ya mereka harus ditindak. Dia menunggu apakah polisi menindak mereka ya. Tapi yang ditangkap itu perkembangan terakhir 5, yang dijadikan tersangka 2. Ya sudahlah, kita ini aja ya, jangan terlalu serius ngadepi yang gitu-gitu. Biarin itu urusan elit ya. Urusan kita mas sebagai rakyat kecil memperbaiki ekonomi keluarga ya. Siapapun presidennya ya, baik Jokowi kayak yang sudah bikin susah banyak orang itu, rakyat kan susah zaman Presiden Jokowi ya. Ya siapapun presidennya, Jokowi kayak Prabowo, rakyat harus menolong dirinya sendiri ya. Sekarang saatnya kita habis ngaji sebentar terus jualan bubur ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jangan terlalu serius kita. Yang penting jangan selalu beli beras literan. Kenapa?
diusahakan gimana caranya beli beras itu 1 karung itu sebulan. Ya kalau ada duitnya, kalau nggak ada duitnya ya beli beras aja setengah liter ya, 1/4 liter ya. Itulah rakyat. Nggak ada yang bela rakyat tuh. Itu permainan-permainan elit aja itu. Ya. Pembentukan kabinet kayak nggak ada gunanya buat saya sebagai rakyat ya. Yang penting kalau nggak jualan, nggak dorong gerobak, nggak dapat duit ya. Boro-boro dapat BLT, ya kan? Ya mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Terima kasih ya kepada Ibu Diah Listiorini yang sudah memesan buku biografi politik Anies Baswedan ya, senilai 200.000. Terima kasih dan moga-moga bisa cukup sabar ya, karena sedang kami persiapkan langsung 3 naskah, 3 buku. Buku pertama untuk sementara berjudul Anies Menangis di Depan Najwa Shihab, atau judul pertama adalah Selamat Tinggal PKS, Engkau Telah Campakkan Anies Seperti Kucing Kurap Demi Dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah judul pertama atau judul kedua yang lebih menarik? Kemudian terima kasih juga ke Ibu Dini ya, tadi Ibu Diah Listiorini di Semarang ya. Kemudian yang sudah pesan lagi adalah Ibu Dini di Jakarta Timur ya, lengkap alamatnya. Terima kasih juga Bapak Haji Harun Yusa, dan sebelumnya adalah Bapak Nana Suparna yang belum mengirimkan ini ya, nomor alamat. Dan perlu kami tegaskan harga bukunya sekarang 150.000 dan ongkos kirimnya 50.000 ya. Untuk Indonesia bagian timur ongkos kirimnya 100.000 ya minimal, karena memang mahal ya untuk Halmahera sampai Papua. Harga bukunya 150.000, untuk Jawa dan Sumatera 50.000 ongkos kirimnya. Terima kasih, moga-moga bukunya lekas terbit sebelum 20 Oktober ya, insya Allah. Silakan bagi yang ingin transfer, kami tunggu. Kami sudah menulis 50 buku, termasuk biografi politik Menteri Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra yang kami tulis sendirian 200 halaman dan sudah di launching di Perpustakaan Nasional beberapa tahun yang lalu. Dan juga buku tentang Prabowo 5 tahun yang lalu kami tulis judul Prabowo Mencoba Tidak Menyerah. Kami tunggu transferannya sekarang ya. Bismillah. Karena uang yang masuk baru bisa untuk nyetak. Sehari-harinya saya tukang bubur ayamnya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan. mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bepali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bepali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya.
dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Super, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.